warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Prastiawati dengan NIM 1961-2016-09. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Hamdani selaku dosen pengajar di mata kuliah Corporate Government. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu tentang organ dan struktur tata kelola perusahaan. Organ dan struktur tata kelola perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RPS, lalu ada dewan komisaris dan direksi, dan keduanya mempunyai peran penting dalam melaksanakan GCG secara efektif. Oleh karenanya harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris membentuk paling kurang komite audit, komite pemantauan risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Organ dan struktur GCG. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham atau RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun dengan demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan dengan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu ada komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Yang kedua yaitu anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai dengan kepada pemberhentian sementara. Lalu di sini ada direksi. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melakukan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Dan di sini direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan atau profitability dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. Yang keempat yaitu direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu di sini ada komite audit. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu struktur pengendali internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, dan di sini pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dan di keempat yaitu tindak lanjut hasil temuan audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas perusahaan dalam pengambilan keputusan. Lalu di sini ada komite kebijakan risiko, di mana komite kebijakan risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Dan di sini
anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bila mana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Dan di sini ada tugas Komite Remunerasi dan Nominasi. Tugasnya yaitu yang pertama, membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya. Yang kedua, yaitu tugasnya membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. Dan yang ketiga, yaitu tugasnya bagi perusahaan yang sampai tercatat di Bursa Efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap keseharian lingkungan. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dalam perusahaan. Dan di sini keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi saat kerja dilaporkan dalam RPS. Berikut adalah tugas dari Komite Kebijakan Corporate Governance atau GCG, yaitu bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Yang kedua, yaitu anggota kebijakan corporate governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bila mana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Yang ketiga, bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dibetulkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.